Assalamualaikum Mbak Indah. Waalaikumsalam. Apakah Mbak Indah masih kenal dengan saya? Perkenalkan, saya perawat Erinda yang bertugas di ruang mawar ini. Saya dinas pada pagi dari jam 7 sampai jam 2 siang ya Mbak. Kalau boleh, Mbak Indah senang dipanggil dengan siapa? Mbak Indah aja, Mbak. Baik, bagaimana perasaan Mbak Indah hari ini? Itu Mbak, saya itu merasa cemas. Kemudian saya itu sering ingin bunuh diri gitu Mbak. Soalnya banyak masalah tuh Mbak. Baik, Mbak Indah. Bagaimana kalau kita berbincang-bincang tentang apa yang Mbak Indah barusan katakan dan rasakan selama ini? Bagaimana? Apakah Mbak Indah bersedia? Ya Mbak, bersedia. Bagaimana kalau kita berbincang-bincang di sini saja ya Mbak Indah? Kurang lebih kita membutuhkan waktu sekitar 30 menit ya Mbak Indah. Boleh Mbak. Baik Mbak Indah, saya mulai ya Mbak Indah. Apakah Mbak Indah sudah siap? Ya Mbak, sudah. Bagaimana perasaan Mbak Indah setelah bencana ini terjadi? Itu Mbak, saya sering murung, terus saya sering sendiri gitu Mbak, sendiri di kamar, nggak berani kesana sini. Terus ada aja itu saya sering ingin kayak merasa ingin bunuh diri gitu. Ada gunting di dekat saya pengen itu loh Mbak, menggunting tangan-tangan saya gitu. Apakah dengan bencana ini Mbak Indah merasa paling menderita di dunia ini? Kalau saya itu mikirnya iya Mbak. Apakah Mbak Indah kehilangan kepercayaan diri? Iya Mbak, soalnya saya cemas itu di kamar sendirian terus. Apakah Mbak Indah merasa tak berharga atau bahkan lebih rendah daripada orang lain? Iya Mbak, udah nggak berguna gitu loh Mbak, kayak nggak ada gunanya lagi. Apakah Mbak Indah merasa bersalah atau mempersalahkan diri sendiri ya Mbak Indah tentang bencana yang Mbak Indah alami ini? Iya Mbak, Apakah Mbak Indah sering mengalami kesulitan berkonsentrasi? sedikit Mbak, sedikit susah untuk konsentrasi. Ya. Mbak Indah apakah berniat untuk menyakiti diri sendiri, ingin bunuh diri, atau berharap bahwa Mbak Indah akan mati? Iya Mbak, soalnya itu ada kata-kata, maksudnya itu ada suara-suara ini setan-setan itu pengen saya itu bunuh diri gitu. Ya, ya, ya. Apakah Mbak Indah pernah mencoba untuk bunuh diri sebelumnya? Udah pernah Mbak, guntingnya udah saya pegang Mbak, terus saya nggak jadi. Berarti Mbak Indah ingin bunuh diri itu menggunakan alat gunting ya Mbak Indah? Iya, betul. Yang ada di kamar saya. Eh, untuk caranya seperti apa Mbak Indah? Misalnya guntingnya itu mau diapakan gitu? Guntingnya itu saya itu loh Mbak, dijembarkan terus kan ada satu satu bagian yang tajam toh. Nah, itu mau saya goreskan ke tangan gitu. Hmm. Pada saat itu Mbak Indah, apakah apa yang Mbak Indah rasakan? Sampai-sampai Mbak Indah itu ingin bunuh diri. Saya itu Mbak, saya itu merasa nggak berguna kok kayak gini ya gitu. Baik Mbak Indah, baiklah tampaknya Mbak Indah membutuhkan pertolongan segera karena ada
keinginan untuk mengakhiri hidup ya Mbak Indah. Saya perlu memeriksa seluruh isi kamar Mbak Indah ini untuk memastikan tidak ada benda-benda yang membahayakan ya Mbak Indah. Apakah boleh? Ya Mbak, boleh, silahkan. Baik Mbak Indah. Nah Mbak Indah, karena Mbak Indah tampaknya masih memiliki keinginan yang kuat untuk mengakhiri hidup Mbak Indah, maka saya tidak akan membiarkan Mbak Indah sendiri ya Mbak Indah. Ya Mbak, kemudian bagaimana ya? Nanti saya akan sering-sering menemui Mbak Indah, agar Mbak Indah itu tidak merasa sendiri lagi. Untuk apa yang Mbak Indah lakukan kalau keinginan Mbak Indah bunuh diri itu muncul. Gimana Mbak? Gini, kalau Mbak Indah itu ada keinginan bunuh diri itu muncul lagi di benak Mbak Indah. Nah, apa yang Mbak Indah lakukan saat ini? Itu Mbak, ya itu kayak kata-katanya, ayo, ayo, ayo mati gitu. Tapi saya nggak jadi. Soalnya mikir panjang lagi gitu. Mikir panjang gimana Mbak Indah? Soalnya kan masih sekolah tuh Mbak. Nah, ya, ya. Kalau keinginan itu muncul, maka untuk mengatasinya itu Mbak Indah harus langsung meminta bantuan kepada perawat di ruangan ini atau kepada keluarga yang ada di sekitar Mbak Indah atau teman-teman yang ada yang sedang membesuk Mbak Indah gitu. Jadi Mbak Indah jangan sendirian ya. Apa aja yang Mbak Indah rasakan, apa aja yang Mbak Indah alami itu langsung saja katakan sama perawat atau keluarga atau teman yang ada hal itu atau dorongan itu untuk mengakhiri kehidupan gitu Mbak Indah. Karena Mbak Indah itu tidak lagi ada keinginan bunuh diri, ada kejadian-kejadian buruk lagi begitu Mbak Indah. Iya Mbak. Saya percaya Mbak Indah dapat mengatasi masalah ini kok. Mbak Indah harus semangat ya. Jangan murung, jangan sendiri lagi. Ya Mbak, makasih. Baik Mbak, bagaimana perasaan Mbak Indah sekarang setelah mengetahui cara mengatasi perasaan ingin bunuh diri Mbak Indah? Sedikit lebih lega Mbak, karena ada yang diceritain, ada teman yang buat cerita gitu Mbak. Baik Mbak Indah, coba Mbak Indah sebutkan lagi caranya tersebut bagaimana? Yang saya katakan tadi. Yang pertama itu harus ada temennya itu Mbak, nggak boleh sendiri. Ya, terus? Kalau ada yang dirasakan dan dialami harus apa? Harus langsung itu menemui perawatnya. Ya, ya, benar Mbak Indah. Saya akan menemani Mbak Indah terus sampai keinginan bunuh diri Mbak Indah itu hilang ya Mbak Indah. Ya Mbak, makasih ya Mbak. Baik Mbak Indah, untuk pertemuan hari ini cukup sampai di sini ya Mbak Indah. Selanjutnya kita akan berbincang-bincang lagi bagaimana kelanjutan Mbak Indah. Kan sekarang sudah saya beri caranya. Nah, bagaimana perkembangan Mbak Indah setelah memiliki cara tersebut? Apakah Mbak Indah lebih nyaman dengan cara itu atau malah sebaliknya? Begitu ya Mbak Indah? Ya Mbak, itu kapan Mbak? Kemungkinan besok pagi ya Mbak Indah jam 7. Baik Mbak, untuk tempatnya di mana ya Mbak? Tetap ada di sini ya Mbak Indah, sama seperti di sini saja. Soalnya saya rasa Mbak Indah cukup nyaman berada di sini. Begitu Mbak Indah. Ya Mbak. Baik Mbak Indah, saya permisi terlebih dahulu ya. Jika ada
apa yang perlu dikatakan nanti panggil saya aja. Ya Mbak, makasih. Baik. Tapi sebelumnya saya akan mendoakan Mbak Indah terlebih dahulu. Mbak Indah mengamini doa saya ya. Allahumma rabbana si azibaksa isfi anta syifa la syifa'a la syifa'uka syifa'an la yughadiru saqama. Amin. Baik Mbak Indah, saya permisi terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Mbak, perkenalkan saya perawat Indah ya Mbak ya, yang ada di ruang mawar ini. Mbak bisa panggil saya Mbak Indah. Baik Mbak. Kalau boleh tahu dengan Mbak siapa? Senang dipanggil apa ya Mbak ya? Mbak Erinda saja Mbak. Baik Mbak Erinda ya. Bagaimana kabar Mbak Erinda hari ini Mbak? Baik. Kemudian bagaimana keluhan yang Mbak rasakan hari ini? Saya senang menyendiri, diam di sini di kamar begitu Mbak. Saya tidak terlalu suka dengan keramaian. Baik Mbak, kalau keluhan dari Mbak Erinda seperti itu, saya akan bercakap-cakap dengan Mbak Erinda ya. Iya Mbak. Oke Kang. Baik Mbak Erinda, untuk waktunya sekitar 15 menitan, apakah Mbak Erinda bersedia? Iya bersedia, mau di mana Mbak? Baik, tempatnya di ruang ini aja ya Mbak ya. Mbak Erinda sudah merasa nyaman di tempat ini? Iya Mbak, di sini saja ya Mbak. Saya nyaman di sini. Baik, kalau begitu apakah Mbak Erinda sudah siap? Sudah Mbak. Baik Mbak Erinda, gini Mbak Erinda, siapa saja yang tinggal serumah dengan Mbak Erinda? Boleh bisa dijelaskan Mbak Erinda? Ada ibu, bapak, adik, kakak, sama mbah. Kemudian siapa dari yang disebutkan tadi, siapa yang paling Mbak dekat? Ibu saya. Kemudian siapa sih yang jarang bercakap-cakap dengan Mbak Erinda? Mungkin kakak saya sama bapak saya. Baik, Mbak Erinda, tadi kan Mbak Erinda terdapat keluhan bahwa Mbak Erinda itu mengalami seperti dia nggak ingin berinteraksi dengan yang lain, begitu ya Mbak Erinda ya? Kemudian apa yang menyebabkan Mbak Erinda perilaku seperti itu? Ya, saya nggak suka saja kalau banyak bicara, terus ramai dengan suara-suara yang bercakap-cakap gitu. Saya lebih suka itu diem saja, sunyi gitu, Mbak. Baik Mbak Erinda, saya izin bertanya lagi ya Mbak Erinda. Gini Mbak Erinda, kalau misalkan Mbak Erinda banyak teman nih, apa aja sih keuntungan dari Mbak Erinda itu dapat berinteraksi dengan orang lain dengan banyak teman itu? Ya mungkin
banyak teman, banyak pengalaman begitu ya Mbak. Tapi saya lebih suka diem sih. Kayak kalau mau diajak bergaul bukan, kalau mau diajak keluar itu suka malas gitu loh Mbak. Soalnya rame banget gitu. Baik Mbak Erinda, saya catat ya. Apa mau Mbak Erinda yang catat sendiri? Monggo catat saja, saya lagi nggak pengen nyatet-nyatet. Baik Mbak Erinda, tadi keuntungannya yang pertama yaitu banyak teman, ya. Kemudian sekarang apa saja sih kerugian jika Mbak Erinda itu tidak berinteraksi dengan orang lain? Ya mungkin kurangnya informasi terbaru tentang ada apa, kejadian apa gitu. Mungkin itu sih. Selain itu ada lagi Mbak kerugiannya jika Mbak itu nggak punya teman nih, nggak ada yang interaksi dengan Mbak gitu. Ya mungkin kalau mau minta pertolongan itu gimana ya, suka canggung gitu. Paling itu Mbak. Suka canggung ya untuk meminta pertolongan kepada orang lain. Gitu ya Mbak Erinda ya kerugiannya. Iya Mbak. Kemudian apa saja sih kegiatan yang yang Mbak Erinda itu lakukan selama Mbak Erinda itu bersama teman-teman Mbak Erinda yang Mbak Erinda kenal? Bisa teman-teman ataupun keluarga. Kegiatan apa saja yang bisa dilakukan Mbak Erinda? Ya mungkin ikut misalnya ikut bergabung, tapi cuman kalau bicara ya saya cuman kalau saya mau dan saya ditanya aja sih. Saya nggak suka banyak bicara saja. Gitu. Saya lebih diem gitu, Mbak. Kemudian apa saja yang menghambat Mbak Erinda itu tidak berinteraksi dengan orang lain? Senang menyendiri di rumah itu kenapa? Ya nggak tahu ya Mbak, saya cuman lebih suka sendiri aja, nggak suka keramaian. Kayak gimana ya, kalau rame-rame orang itu kayak nggak jelas gitu loh, kayak lebih nyaman di suasana sunyi gitu Mbak. Nah, begitu ya Mbak ya. Kalau begitu, kemudian inginkah Mbak ingin bergaul atau berinteraksi dengan orang lain? Kalau keinginan sih mau Mbak, tapi kalau mau gimana ya, mau membuka sifat suka keramaian itu susah Mbak. Gimana caranya pun saya nggak tahu. Sudah saya pernah coba, tapi itu kayak menolak gitu perasaannya. Bagus Mbak Erinda, kalau mau maksudnya itu ingin berinteraksi dengan orang lain ya Mbak Erinda, berarti Mbak Erinda itu masih ada keinginan, masih ada niatan untuk berinteraksi dengan orang lain. Iya Mbak. Kemudian bagaimana kalau sekarang kita akan belajar mengenai berkenalan dengan orang lain Mbak Erinda? Iya, boleh Mbak. Begini Mbak Erinda, untuk berkenalan dengan orang lain, kita bisa menyebutkan nama kita terlebih dahulu, nama panggilan kita yang kita sukai, kemudian asal kita dari mana, kemudian hobi kita apa. Seperti ini ya Mbak Erinda, saya contohkan, perkenalkan, saya perawat Indah, saya asalnya dari Magelang, kemudian hobi saya adalah berenang. Seperti itu ya Mbak Erinda, bisa Mbak Erinda praktekkan? Boleh Mbak. Kita bareng-bareng dulu ya Mbak Erinda ya. Iya Mbak. Perkenalkan. Perkenalkan. Nama saya. Erinda. Alamat saya. Alamat saya di Magelang. Sering dipanggil apa?
Sering dipanggil Erinda. Kemudian hobinya apa? Hobinya membaca. Ya, bagus sekali. Sekarang Mbak Erinda bisa dicoba lagi, tapi sendiri ya Mbak Erinda ya? Baik, Mbak. Perkenalkan, nama saya Erinda. Sering dipanggil Erinda. Alamat saya Magelang. Hobi saya membaca. Begitu, Mbak. Bagus sekali Mbak Erinda, bisa ya mempraktekkan tadi cara berkenalan diri dengan orang lain. Kemudian selanjutnya caranya kita untuk mengajak mereka untuk berkenalan dengan kita. Seperti ini ya Mbak Erinda ya, saya contohkan terlebih dahulu. Permisi Bapak, dengan Bapak siapa? Kemudian Bapak senang dipanggil apa ya Bapak ya? Kemudian Bapak asalnya dari mana? Kemudian Bapak itu hobinya apa? Ayo, Mbak bisa dicoba ya? Dicoba bareng-bareng terlebih dahulu seperti tadi. Nama Bapak itu bisa diganti dengan nama saudara ataupun teman ataupun keluarga ya. Jadi nggak harus to the point ke bapaknya. Nama Bapak siapa? Nama Bapak siapa? Senang dipanggil apa? Asalnya dari mana? Hobinya apa? Senang dipanggil siapa? Ya, bagus sekali ya Mbak Erinda ya. Langsung menangkap apa yang saya ajarkannya Mbak Erinda ya. Ya. Mbak Erinda bisa menggunakan cara-cara tadi untuk memperkenalkan diri kepada orang lain agar Mbak Erinda itu bisa berinteraksi dengan orang lain, karena keuntungan dari berinteraksi dengan orang lain itu kan banyak ya Mbak Erinda ya. Jadi jangan hanya berdiam diri di rumah, kemudian tidak bergaul dengan teman, karena kan kita sebagai manusia itu makhluk yang sosial, membutuhkan bantuan banyak orang. Begitu ya Mbak Erinda? Iya, Mbak. Selain berkenalan tadi, Mbak Erinda kalau ingin mengajak ngobrol-ngobrol itu bisa melanjutkan percakapannya tentang hal-hal yang Mbak Erinda atau klien tersebut atau pasien atau teman Mbak Erinda yang mau ajak bicara itu dengan tema yang spesifik gitu Mbak. Jadi misalkan membahas tentang liburan ataupun membahas tentang bersekolah, pendidikan, gitu. Baik, Mbak. Intinya untuk berbicara itu atau percakapan itu dilakukan hal-hal yang menyenangkan ya Mbak ya. Iya, Mbak. Agar Mbak Erinda itu bisa berinteraksi dan bergaul dengan orang lain seperti itu. Kemudian bagaimana perasaan Mbak Erinda setelah bercakap-cakap tadi? Lebih lega aja, Mbak, karena apa yang saya rasakan sudah diberi saran oleh Mbak, dan cara-cara yang bagaimana cara berinteraksi dengan orang lain begitu, Mbak. Bagus ya Mbak Erinda ya. Bisa tolong disebutkan tadi belajar atau latihan cara berkenalan itu seperti apa? Baik, Mbak. Caranya yaitu yang pertama,
Perkenalkan, saya Erinda, sering dipanggil Erinda, senang dipanggil Erinda. Alamat saya yaitu Magelang. Hobi saya yaitu membaca. Ya, bagus sekali ya Mbak Erinda ya, lancar dan komunikasinya juga baik. Untuk selanjutnya, Mbak Erinda bisa latihan sendiri atau latihan mandiri pada jam 1 nanti ya Mbak Erinda ya. Saya catat ya Mbak Erinda di buku harian Mbak Erinda untuk latihan sendiri Mbak Erinda pada jam 1. Pada siang hari ini ya Mbak Erinda. Ya, Mbak. Baik Mbak Erinda, untuk selanjutnya saya akan kembali lagi ke sini besok sekitar pukul 9 pagi ya Mbak Erinda ya, untuk berbincang-bincang lagi agar Mbak Erinda dapat bergaul dan berinteraksi dengan bagus, dengan baik kepada orang lain. Ya, Mbak. Untuk tempatnya nanti seperti sekarang ini ya, berbincang-bincang di ruang tamu ya Mbak Erinda ya. Apakah Mbak Erinda bersedia besok? Ya, saya bersedia. Baik, kalau begitu saya ulangi lagi ya. Nanti Mbak Erinda bisa latihan mandiri pada pukul 1 siang ya. Kemudian besok saya akan kembali lagi ke sini pada pukul 9 pagi di ruang tamu ini untuk memperagakan bagaimana cara berinteraksi dengan bagus, bergaul dengan bagus dengan orang lain. Seperti itu ya Mbak Erinda. Iya, Mbak. Baik Mbak Erinda, saya permisi dulu. Sebelum saya permisi, saya akan mendoakan Mbak Erinda terlebih dahulu ya Mbak Erinda. Allahumma rabbahana asibil baksa wasifihu wa anta sifa ali sifa uka sifa ala yugadiru sakoma. Saya permisi terlebih dahulu Mbak Erinda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.